Video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dekapan Cinta bab 53 by Shadilay di channel Dilay Jalan Jajan. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Kita mulai ceritanya. Dekapan Cinta bab 53 by Shadilay. Dalam episode Levi masuk rumah sakit, Gita menceritakan apa yang terjadi. Gita menceritakan bahwa Levi mengalami kecelakaan saat akan menjemput Gita, dan Gita memberitahu bahwa mereka mempunyai hubungan. Kita adalah pasangan kekasih Levi, ucap Gita. Namun kamu pasti tidak percaya dengan ceritaku ini, karena ingatanmu. Aku tak bisa berbuat banyak. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sama sekali tak ingat akan hal itu, ucap Levi. Namun aku merasakan ada sesuatu jika melihatmu, Gita. Tapi aku belum bisa pecahkan pertanyaanku. Tapi sekarang aku tahu, ternyata benar kita ada hubungan. Namun maaf, aku belum bisa mengingatnya. Terima kasih sudah mau katakan semuanya. Tapi beri aku waktu untuk mengingatnya kembali. Kamu gak apa-apa kan? Ucap Levi. Iya, gak apa-apa, Direktur, jawab Gita. Maaf jika saya membuat kamu merasa tak nyaman, ucap Levi. Saya sudah senang dan lega mengatakannya. Setidaknya berkurang beban di hati saya. Baiklah, kamu harap bersabar ya, ucap Levi. Bukan aku tak percaya ucapan kamu, tapi aku ingin mengingatnya semua itu. Iya, saya paham, ucap Gita. Semoga segera sehat kembali dan ingatan Direktur cepat pulih sedia kala. Saya permisi, ucap Gita. Gita melangkahkan kakinya keluar. Gita, tiba-tiba Levi memanggil Gita. Levi memeluk Gita sejenak. Gita kaget dengan apa yang terjadi. Namun Gita sangat menikmati pelukan dari Levi. Ia sangat rindu pelukan hangatnya. Levi menghapus air mata di pipi Gita. Gita sangat senang dan tersenyum. Levi pun tersenyum untuk hal itu. Gita menguatkan hatinya dan melangkahkan keluar dari ruangan Levi. Levi sebenarnya merasa sedih melihat Gita. Namun ia masih ingin cari kebenarannya. Maafkan aku, Gita, ucap Levi. Aku harus cari tahu sendiri semua yang kamu katakan, dan aku harus mengingat semuanya. Jam kerja telah usai. Gita merasa lega karena telah mengatakan semuanya pada Levi. Walaupun Levi tak ingat sama sekali, ia membayangkan pelukan hangat yang Levi berikan tadi sangat berharga baginya. Levi, masih banyak lagi yang ingin aku katakan padamu, tapi aku tak bisa membiarkan kamu menderita karena kamu pasti terkejut. Tadi saja mungkin membuat kamu pusing. Handphone Gita berdering. Halo Gita, kamu di mana? Tanya Devan. Halo, jawab Gita. Aku di rumah. Bolehkah aku ke sana? Tanya Devan. Kamu mau ke sini? Ucap Gita. Iya, aku mau main ke rumahmu. Apakah boleh aku ke sana? Iya, silakan saja, ucap Gita. Devan sampai di rumahnya Gita. Kamu bawa apa? Banyak banget. Ini makanan buat kamu, ujar Devan. Sebanyak ini, Van? Aduh, gagal diet aku. Kamu udah gak usah diet lagi, udah bagus badannya kok. Mereka akhirnya makan bersama. Kita menceritakan semua pada Devan. Ia telah bertemu dengan Levi, dan ia juga bercerita tentang kecelakaan itu pada Levi. Devan senang sekaligus patah hati, karena ia harus merelakan kembali Gita. Saat mereka sedang makan, Levi sedang berjalan ke arah sekitar rumah Gita. Entah apa yang membawanya ke sana. Ia terhenti di sana dan diam saja di dalam mobilnya.
Saat Devan akan pulang, Gita mengantar Devan sampai depan rumahnya. Levi yang sedang ada di sana melihat Gita bersama Devan. Levi seperti merasa pernah terjadi hal itu. Ia melihat Gita berbeda sekali malam itu. Gita tampak ceria tak seperti saat di kantor. Ada hubungan apa antara mereka, ucap Levi. Hatiku rasanya sakit sekali melihatnya. Tapi kenapa aku ada di sini? Levi baru menyadarinya saat melihat Gita. Apa memang benar apa yang Gita katakan? Apa kami memang ada hubungan spesial? Aduh, kepalaku makin pusing. Devan segera pergi dari sana. Gita pun berbalik ke rumahnya. Namun ia melihat ada sesuatu yang aneh. Ia melihat mobil Levi terparkir di sana. Seperti mobil direktur, ucap Gita. Kenapa ada di sana? Sedang apa dia? Ah, tak mungkin dia akan hilang ingatan. Aku masuk saja, mungkin itu mobil orang. Kita masuk rumahnya, sedangkan Levi masih berada di sana sepanjang malam. Kita masih penasaran akan mobil itu. Ia melihat dari jendela ke arah mobil itu. Dan ternyata masih ada di sana mobilnya. Kita mencoba untuk memastikannya. Ia turun dan mendekati mobil itu. Diketuknya jendela mobilnya. Levi, apa yang dia lakukan di sini? Direktur, panggil Gita. Gita mengetuk-ngetuk jendela mobilnya. Levi terbangun dengan ketukan Gita yang berkali-kali mengetuk jendela mobilnya. Ah, siapa? Ujar Levi saat ia mendongakkan kepalanya dari tidurnya. Gita? Kenapa ada dia di sini? Ujar Levi. Levi segera membukakan kaca mobilnya. Kenapa? Ucap Levi dengan santainya kepada Gita. Harusnya saya yang bertanya pada direktur. Ada apa direktur di sini? Tanya Gita. Kenapa direktur di sini? Sejak saya pulang tadi, Bapak belum pulang juga. Ini sudah larut malam, direktur, ujar Gita. Apakah Anda mabuk? Tanya Gita. Tidak, saya tidak mabuk, ujar Levi. Lantas kenapa direktur di sini dari tadi? Saya juga tidak tahu kenapa saya kemari. Sebaiknya direktur segera pulang, ujar Gita. Baiklah, maaf jika saya mengganggu waktumu, ujar Levi. Iya, silakan. Hati-hati di jalan, ucap Gita. Saya akan berusaha ingat-ingat kembali apa yang kamu katakan padaku tadi tentang kita. Aku akan cari tahu semuanya, ujar Levi. Gita tersenyum mendengar ucapan Levi. Levi segera pergi dari sana. Apakah dia memang benar-benar tak ingat padaku? Ucap Gita sedih. Semoga engkau segera mengingatku kembali. Gita masuk ke dalam rumahnya. Dia merasa sedih melihat keadaan Levi. Ia tampak tak bahagia. Terlihat banyak dalam raut wajahnya. Keesokan harinya, Levi tak masuk kantor. Sekretaris Dewi mengabarkan bahwa direktur masuk rumah sakit tadi pagi. Gita yang mendengar kabar itu merasa khawatir, karena ia tahu Levi semalam ada di rumahnya. Apa yang terjadi? Gumam Gita. Apa yang harus aku lakukan untukmu, Le? Aku tak bisa lakukan apapun untukmu, karena engkau belum percaya padaku. Semua orang pasti tak akan percaya pada diriku kalau aku bilang aku kekasihmu. Bagaimana aku bisa merawat kamu? Kita merasa sedih sendiri.
Sekian cerita Dekapan Cinta bab 53. Puisi cinta. Jatuh cinta itu sulit, sama halnya melupakan. Cinta setiap orang berbeda-beda, kekuatannya pun tak pernah sama. Ada yang mudah jatuh cinta, ada pula yang mudah berpisah. Jagalah cintamu sebelum ia pergi. Jangan pernah sia-siakan cinta itu, sebab jika kau sia-siakan kau akan menyesal. Penyesalan datang saat kau baru menyadarinya. Cinta itu anugerah yang terindah yang Tuhan berikan pada hambanya.